Baik, di sini saya dan teman-teman kelompok saya sudah melakukan diskusi secara online melalui via Zoom. Kami meminta bantuan kepada ChatGPT untuk mencarikan referensi jurnal tentang interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi, tablet, kapsul, injeksi. Dari beberapa jurnal yang diberikan oleh ChatGPT, kami memilih jurnal yang berjudul Drug Excipient Compatibility Study through a Novel Vial-in-Vial Experimental Setup, a Benchmark Study, dan sudah terindeks Q1. Di sini, therefore, Drug Excipient Compatibility Study atau DECS is being carried out at the pre-formulation stage to select the partient excipient for formulation development. Lalu kami meminta bantuan lagi kepada ChatGPT untuk membuat rumusan masalah dan saya mendapatkan rumusan masalah yaitu mengapa hasil studi kompatibilitas obat eksipien dapat diterapkan pada berbagai bentuk sediaan farmasi. Nah, saya mengambil contoh obatnya yaitu ibuprofen dan ini merupakan struktur kimia dari obat ibuprofennya. Lalu saya meminta bantuan kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal referensi yang dapat menjadi jawaban rumusan masalah saya. Jurnalnya yaitu Evaluation of the Potential of Novel Co-Process Excipients to Enable Direct Compression and Modified Release of Ibuprofen dan sudah terindeks Q1. Di sini, novel co-process excipient ensured good flowability and acceptable mechanical properties of the tablets containing up to 70% ibuprofen. Furthermore, lipid-based co-processed excipient proved to be very promising for directly compressible formulation with high dose, highly adhesive active pharmaceutical ingredients such as ibuprofen, as they do not require additional lubricant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa excipient yang digunakan tidak mengganggu sifat ibuprofen bahkan pada kadar tinggi. Tablet tetap memiliki sifat fisik yang baik yang berarti tidak terjadi interaksi kimia yang merusak antara obat dan excipient. Karena kompatibilitas ini didasarkan pada tidak hanya adanya reaksi antar komponen, maka prinsip yang sama dapat diterapkan pada bentuk sediaan lain seperti kapsul dan injeksi. Lalu pada jurnal berikutnya dari PLOS ONE dan sudah terindeks Q1, the compatibility of intravenous ibuprofen with lipids and parenteral nutrition for use as a continuous infusion. Di sini, over the 4-hour period, the ibuprofen lysine concentration did not change when mixed with PN or IV MOF lipid admixture. Degradation peaks were not detected. This suggests ibuprofen lysine is not chemically reacting with any of the components in the PN or IV SMOF lipid admixture. Pada kutipan ini dijelaskan bahwa konsentrasi ibuprofen tidak berubah dan tidak ditemukan puncak degradasi. Artinya, tidak terjadi reaksi kimia antara ibuprofen dan komponen dalam sediaan intravena. Ini menunjukkan bahwa zat aktif dan eksipien tidak saling bereaksi secara kimia. Lalu pada bagian kesimpulannya, ibuprofen lysine at a concentration of 1,25 mg per milliliter is physically and chemically compatible with 10% glucose starter TPN standard preterm PN and low carbohydrate TPN formulation. Kutipan ini menegaskan bahwa ibuprofen stabil secara fisik dan kimia dengan berbagai komponen larutan. Jadi interaksi antar obat dan eksipien tidak menyebabkan perubahan atau degradasi. Lalu pada jurnal yang terakhir dari Pharmaceutics dan sudah terindeks Q1, directly compressed tablets of free acid ibuprofen with nanocellulose featuring enhanced dissolution, a side-by-side comparison with commercial oral dosage form. Now, di sini, to avoid the problem of delayed onset, different formulation strategies are currently employed. This includes soft gel liquid capsule filled with solubilized ibu or ibu salt conjugates with amino acid, IBU arginate or IBU lysine. Formulation of IBU in the amorphous state was recently shown as another interesting strategy that is capable of enhancing the solubility and dissolution rate of the drug both in vitro and in vivo. Ibuprofen itu susah larut karena sifatnya asam lemah. Supaya lebih cepat larut, dibuatnya dalam bentuk seperti soft gel kapsul atau diubah menjadi bentuk amorf. Dalam proses itu, ibuprofen berinteraksi dengan bahan lain di dalam sediaan, misalnya melalui reaksi asam basa atau karena strukturnya
dibuat tidak lagi kristal.